generasi-generasi yang selanjutnya harus mengenal sejarah dan meneladani daripada kisah-kisah sejarah yang ada di dalamnya. Seperti halnya Prabu Siliwangi ataupun sosok Sri Baduga Maharaja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah sahabat hadi dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Alhamdulillah juga kita dalam tinggal beberapa hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya sahabat. Semoga segala sesuatunya diberikan kelancaran untuk kita semua. Dan saya di sini juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika memang ada kekurangan, jika memang ada hilaf, jika memang ada kesalahan. Semoga diberikan pintu maaf bagi sahabat hadi dimanapun berada. Karena manusia tidak luput daripada hilaf dan dosa seperti itu sahabat. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan pemberian informasi ada kesalahan, mungkin itulah kekurangan daripada saya sendiri di sini. Dan alhamdulillah di malam hari ini saya berada di kampung halaman sahabat. Mungkin bisa dilihat di sekitaran saya atau pendengaran saya ini memang berada di hutan ya. Sebut hutan yang masih banyak pepohonan yang bisa dianggap ini gelap ya. Anggaplah hutan seperti itu sahabat. Jadi ini adalah sebuah pertemuan, maksudnya pertemuan ataupun obrolan Nusantara ataupun obrolan bagi sahabat-sahabat Nusantara di sini. Semoga dalam menyambut bulan suci Ramadan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani seperti itu. Dan insya Allah mungkin di tahun ini puasa bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan seperti tarawih, sholat berjamaah, walaupun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya kita bisa seperti dulu kembali gitu kan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, karena kita diberikan bisa bilang cobaan ataupun musibah sahabat. Nah, dalam acara ini, obrolan ini, yuk mari kita saling mendoakan dimanapun berada sahabat-sahabat Nusantara, sehingga negara kita akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi, dan akan terus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan masyarakatnya gitu sahabat. Nah, kembali ke ini saya berada di sebuah dusun ya sahabat. Salah satu dusun ini juga bagian daripada wilayah Pajajaran pada masa itu. Jadi wilayah Pajajaran, kerajaan Pajajaran pada masa kerajaan ataupun yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, yaitu alias Prabu Siliwangi ya. Seperti itu.
Nah, ini adalah salah satu tempat ataupun lokasi tempat ataupun kampung halaman saya, sahabat, sebagai tempat, kalau untuk bagi saya, tempat merenung, tempat bertafakur di sini gitu kan. Sehingga dengan kita menyatunya dengan alam itu enak, tenang, dengan udara-udara yang sejuk ya dan segar seperti itu. Mengulas daripada sedikit kita sambil obrolan santai mengulas tentang sejarah Prabu Siliwangi. Ya, mungkin di video-video sebelumnya saya pun telah memberikan sedikit-sedikit yang saya pahami, dan banyak sekali masukan-masukan ataupun yang diluruskan oleh para sahabat-sahabat yang lebih mengerti gitu kan, seperti itu. Dan sangat berterima kasih kembali gitu kan saya pribadi, bahwa memang inilah perlunya kita kebersamaan, kita saling ini. Jadi karena apa, sejarah ini harus tetap lestari, sejarah ini harus tetap ada. Nah, bagi anak-anak muda, generasi-generasi yang selanjutnya harus mengenal sejarah dan meneladani daripada kisah-kisah sejarah yang ada di dalamnya. Seperti halnya Prabu Siliwangi ataupun sosok Sri Baduga Maharaja gitu kan, Sri Jaya Dewata alias Prabu Siliwangi ini yang menyatukan dua negeri, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh seperti itu. Jadi beliau mewarisi daripada keteladanan kakeknya beliau gitu kan, yaitu Niskala Wastu Kancana seperti itu. Ya sahabat, jadi dengan disatukannya dua negeri ini, maka terbentuklah sebuah negara ataupun negara baru, yaitu Pajajaran seperti itu. Sehingga semakin erat, semakin kokoh, semakin hebat pada zamannya. Sama seperti sekarang ini, mungkin tidak ditutup ataupun tidak ditutup-tutupin ataupun sudah menjadi hal yang sangat kita semua tahu dengan media sekarang, yaitu ibu kota negara Republik Indonesia yang akan berpindah ke Kalimantan, yaitu di IKN ya, ibu kota Nusantara. Jadi tepatnya di Kalimantan. Nah, dengan mulai pembangunan ataupun peletakan pertama dengan kemarin itu pimpinan negeri kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, bermalam di sana di titik nol, yaitu IKN ibu kota Nusantara. Maka dengan itu, ini insya Allah menjadi awal kebangkitan, awal mercusuar kembali, jaya kembali tanah Nusantara ini gitu kan. Sama seperti pada masa-masa Sri Jaya Dewata pada waktu itu, dengan bersatunya, dengan disatukannya antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda menjadi sebuah kerajaan Pajajaran yang masyhur sampai saat ini, walaupun memang sudah berganti zaman, tapi pada zaman tersebut adalah zaman kemasannya. Ya, mungkin ini obrolan kita sahabat. Sekali lagi saya dan tim semua mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semuanya, dan bisa bagi orang-orang yang merantau ataupun di mana bisa pulang kampung, tidak lagi pembatasan-pembatasan secara ketat seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa berkumpul kembali bersama-sama saudara di kampung. Terima kasih sahabat, tetap semangat, tetap jalin hubungan dan silaturahim. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.